Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang morfologi batang dan akar. Batang atau dalam bahasa Latin caulis merupakan sumbu utama tubuh tumbuhan dan tempat semua organ tumbuhan bertumpu dan tumbuh. Batang tumbuh di bagian atas tanah dan mendukung untuk bagian tanaman lain seperti daun, bunga, dan buah. Memiliki ruas dan antar ruas, tempat bertumpunya cabang, kemudian sebagai titik tumbuh tumbuhan berpembuluh. Sifat-sifat batang yang pertama adalah batang tumbuh tidak terbatas. Kemudian pertumbuhan batang ke atas menuju cahaya. Pada gimnosperm batangnya berkayu dan pada angiosperm batangnya basah, rumput, batang mendong atau batang berkayu. Pada monokotil ruas-ruas batang tampak jelas dan pada dikotil ruas batang tidak terlihat jelas dan banyak percabangan. Beberapa batang tertutup pelepah daun dan beberapa bisa terlihat dengan jelas. Saat muda ataupun pada tanaman berumur pendek, umumnya batang berwarna hijau. Batang berfungsi untuk mendukung dan menopang bagian tumbuhan yang ada di atas permukaan tanah, memperluas bidang asimilasi melalui percabangan, menjadi jalur transportasi air, garam mineral, dan hara, serta hasil asimilasi, membantu proses respirasi melalui lentisel dan alat perkembangbiakan secara vegetatif misalnya pada tanaman sukun dan tempat penyimpanan cadangan makanan misalnya pada sagu. Struktur anatomi batang terdiri dari lapisan epidermis, kemudian ada korteks, kemudian ada endodermis, dan silinder pusat. Ini terdapat pada monokotil maupun dikotil. Anatomi batang berupa epidermis yang tersusun dari sebuah sel yang susunannya rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Sel-sel penyusun epidermis aktif membelah untuk mengimbangi pertumbuhan batang. Fungsi utama adalah sebagai lapisan pelindung dari bahaya kekeringan. Pada tumbuhan dikotil, umumnya mempunyai lapisan epidermis berupa kulit kayu yang terbentuk dari jaringan gabus. Nah, korteks merupakan bagian dari anatomi tumbuhan yang tersusun dari jaringan parenkima yang memiliki kloroplas. Sel-selnya memiliki dinding yang tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel yang lebar. Beberapa jenis tumbuhan rumput-rumputan memiliki jaringan sklerenkim yang digunakan sebagai penguat pada korteks batang. Bagian selanjutnya yang menyusun batang adalah bagian endodermis. Endodermis merupakan lapisan korteks yang paling dalam dan berbatasan dengan silinder pusat. Endodermis memiliki sel-sel yang bentuk dan susunannya khas. Bagian yang paling dalam dari batang adalah silinder pusat atau stele. Nah, silinder pusat merupakan atau tersusun atas beberapa jaringan seperti berkas pengangkut, empulur, dan perikambium. Perikambium merupakan lapisan sel yang paling tepi dari silinder pusat. Pada bagian dalam terdapat jaringan parenkim dengan berkas-berkas pembuluh pengangkut seperti silem dan batang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Nah, klasifikasi batang yang pertama didasarkan pada struktur batangnya. Berdasarkan struktur batang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tumbuhan yang memiliki batang yang jelas, ini dibagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama Herbaceous, Lignosus, Calmus, dan Calamus. Serta tumbuhan yang memiliki batang tidak jelas. Pada umumnya, tumbuhan yang memiliki batang tidak jelas memiliki batang yang pendek, daun seolah muncul dari bagian atas akar, seperti pada sawi. Tanaman herbaceous atau tumbuhan herbaceous adalah tumbuhan yang memiliki batang yang basah. Biasanya batangnya lunak dan berair,
Contohnya adalah tanaman bayam dan krokot. Kelompok tumbuhan selanjutnya yang memiliki batang yang jelas adalah kalmus atau rumput. Nah, kalmus batangnya tidak keras, tampak beruas-ruas, bagian dalam batang berongga, misalnya pada batang padi. Kemudian ada kelompok kalamus atau batang mendong. Batangnya umumnya mirip seperti rumput, tetapi ruasnya lebih panjang. Contohnya adalah batang mendong dan wulingi. Kelompok yang keempat adalah batang yang berkayu atau lignosus. Nah, batang berkayu umumnya batangnya keras dan kuat, berbentuk pohon maupun semak. Contohnya adalah batang jati ataupun tanaman karet. Berdasarkan bentuk penampang melintang batangnya, batang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah batang yang penampang melintangnya bulat atau teres. Contohnya adalah tanaman kelapa dan bambu. Kemudian ada batang yang bentuk penampang melintangnya bersegi atau angularis. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu triangularis dan quadrangularis. Triangularis bentuknya adalah segitiga seperti pada rumput teki. Kemudian yang quadrangularis terdapat pada tanaman batang markisa. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu pipih. Nah, ini terdapat pada tanaman jakang maupun kaktus. Berdasarkan permukaan yang menutupi batangnya, batang dapat dikelompokkan menjadi batang yang memiliki permukaan licin seperti pada batang jagung, kemudian ada batang yang berusuk seperti pada iler, atau batang yang beralur seperti pada cereus, batang yang bersayap seperti pada markisa, kemudian batang yang berambut seperti tembakau, batang berduri seperti pada mawar, kemudian batang yang memperlihatkan berkas daun seperti pada batang pepaya, dan ada yang memperlihatkan berkas daun penumpu seperti pada batang nangka. Kemudian ada batang yang memperlihatkan banyak lentisel seperti pada batang sengon dan memperlihatkan lepasnya kerak seperti pada batang jambu biji. Berdasarkan arah tumbuh batang, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan dengan batang tegak lurus seperti pada pepaya, batang dengan menggantung pada anggrek, batang yang berbaring seperti semangka, batang menjalar atau merayap seperti pada ubi jalar, batang mengangguk seperti pada bunga matahari, batang yang memanjat dengan akar lekat seperti sirih, dengan akar pembelit seperti vanili, dengan cabang pembelit seperti anggur, dengan daun pembelit seperti pada akar sungsang, dengan tangkai pembelit seperti pada kapri, dengan duri daun seperti pada rotan, dan menggunakan kait seperti pada gambir. Selain itu, ada juga batang dengan membelit ke kiri seperti pada kembang telang dan membelit ke kanan seperti pada gadung. Berdasarkan percabangan pada batang, tumbuhan dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah tumbuhan dengan percabangan monopodial, di mana batang pokok tampak lebih jelas, lebih besar dan panjang dibandingkan cabang-cabangnya. Misalnya pada tanaman cemara. Kemudian ada batang tumbuhan dengan sistem percabangan simpodial, di mana batang pokok sulit ditentukan. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, kadang batang pokoknya lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan cabangnya, misalnya sawo manila. Ada juga batang yang percabangannya menggarpu atau dikotom, di mana batang yang setiap batangnya tumbuh 2 cabang yang sama besar, misalnya pada tanaman cabai. Berdasarkan sifat cabang, batang dibedakan menjadi geragi atau flagellum atau stolon, di mana cabang-cabang kecil tumbuh merayap dari buku-bukunya ke atas keluar tunas baru dan ke bawahnya tumbuh akar. Geragi ada 2, yang pertama merayap di atas tanah seperti kaki kuda dan merayap dalam tanah seperti kentang. Kemudian ada wiwilan atau tunas air, di mana cabang tumbuh cepat dengan ruas-ruas panjang dan sering berasal dari tunas-tunas yang dorman. Contohnya pada kopi dan kakao.
Selanjutnya ada sirung panjang, di mana cabang-cabang pendukung daun dan mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang. Umumnya, cabang ini tidak menghasilkan bunga atau dikenal juga dengan cabang steril atau mandul. Kemudian ada sirung pendek, di mana cabang-cabang kecil dengan ruas-ruas yang pendek dan umumnya mendukung untuk pertumbuhan bunga dan buah, atau disebut juga dengan cabang fertil atau subur. Berdasarkan umur tumbuh batang, dibedakan menjadi tumbuhan yang tumbuh dalam waktu kurang dari 1 tahun atau annual, contohnya pada jagung, padi, ataupun kedelai. Kemudian ada tumbuhan biennial, di mana masa tumbuhnya untuk menghasilkan biji atau keturunan memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun, contohnya pada bit. Kemudian ada tanaman tahunan atau perennial, di mana hidupnya bisa bertahun-tahun atau sangat panjang, contohnya adalah tanaman durian. Berdasarkan tipe dan modifikasi batangnya, tumbuhan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu batang yang di atas permukaan tanah, batang yang subareal, ataupun batang yang berada di bawah permukaan tanah. Untuk batang yang ada di atas permukaan tanah, bisa tereduksi menjadi lempengan, seperti pada wortel atau turnip, bisa tumbuh tegak, seperti pada jagung, gandum, atau mangga, bisa tumbuh lemah atau lembut dengan batang tipis, lunak, dan lemah, serta membutuhkan penopang, bisa merayap, di mana batang yang merayap pada permukaan tanah dan akar muncul dari nodus seperti stroberi. Kemudian ada yang memanjat, di mana batang yang merayap di atas permukaan tanah tetapi tidak menghasilkan akar dari nodus. Nah, untuk yang memanjat ini dibedakan menjadi 2, yaitu prostrate atau prekumben seperti pada tribulus dan dekumben seperti pada portulaca. Batang yang di atas permukaan tanah selanjutnya adalah lianas. Batang tahunan yang memanjat ke batang pohon lain mengelilingi batang sehingga dapat mencapai matahari. Contohnya adalah Bauhinia. Kemudian ada batang climbers, di mana batang memiliki batang panjang yang lemah dengan organ untuk melekatkannya sehingga dapat memanjat. Nah, climbers ini dibedakan menjadi 2, yaitu akar pemanjat, di mana akarnya menghasilkan akar pada nodus untuk membantu memanjat seperti pada tekoma. Kemudian ada kait pemanjat, di mana umumnya batang memiliki duri sebagai modifikasi tunas aksilar untuk memanjat seperti pada bougainville, dan pada bignonia, di mana ujung terminal daunnya berubah menjadi kait. Selanjutnya ada sulur pemanjat, di mana strukturnya menyerupai sulur untuk membantu memanjat. Bisa sebagai modifikasi dari berbagai organ seperti keseluruhan daun pada Lathyrus sativus, dari daun seperti pada Visum sativum, dari petiol seperti pada Clematis atau Nepenthes, kemudian dari stipul seperti pada Smilex, dari lip apex seperti pada Gloriosa, kemudian dari inflorescence seperti pada Antigonon, dan stem seperti pada anggur dan markisa. Kemudian ada twiners, di mana bagian batang yang mengikat tanpa organ khusus dapat melekat seperti pada Cuscuta dan Delycos. Berikut merupakan contoh-contoh batang yang merayap di atas permukaan tanah, seperti pada dekumben, batangnya merayap dan tunasnya mengarah ke atas. Kemudian ada prokumben, di mana batang sepenuhnya merayap di atas tanah. Kemudian ada ripen yang menjulur merayap di atas tanah. Kemudian ada ascendent, kemudian ada erect dan caulescent, dan erect dan acaulescent pada batang. Modifikasi batang yang kedua yaitu modifikasi batang subaerial, di mana ini dibedakan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, batang pelari. Batang tumbuh dan menyebar di permukaan tanah, kemudian akar berkembang pada sisi bawah dan daun muncul dari sisi atas. Contohnya rumput teki. Kemudian ada stolon. Batangnya bercabang-cabang kecil berkumpul
tumbuh ke semua arah, batang tumbuh ke arah permukaan keluar dari dalam tanah. Contohnya stroberi liar. Kemudian ada sucker, di mana batang utama tumbuh horizontal di atas tanah, cabang-cabangnya tumbuh sama besarnya dari nodus di atas tanah. Contohnya krisantemum. Kemudian ada offset, di mana cabang lateral dengan ruas pendek. Dari setiap nodus muncul roset daun dan dasar untuk munculnya akar. Contohnya adalah pistia. Berikut merupakan contoh dari modifikasi batang subaerial. Pada gambar 1 ada runner, kemudian ada stolon, kemudian ada sucker pada krisan, dan offset pada pistia. Modifikasi batang di bawah permukaan tanah ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada umbi atau tuber, di mana ujung batang yang berada di bawah permukaan tanah membesar. Biasanya ditemukan mata tunas, contohnya pada kentang. Kemudian ada rhizome, di mana batang berdaging dan tumbuhnya horizontal di bawah permukaan tanah, seperti pada jahe. Kemudian ada corm, di mana batang yang terkondensasi tumbuhnya vertikal di bawah permukaan tanah seperti pada kalokasia atau talas. Kemudian ada umbi lapis, di mana batang yang tereduksi memiliki lempeng dan dikelilingi oleh sisik-sisik daun. Beberapa akar terkadang muncul dari batang dengan cadangan makanan disimpan dalam daun yang berdaging, contohnya pada bawang. Berikut merupakan contoh modifikasi batang di bawah permukaan tanah, seperti tuber pada kentang, kom pada talas, kemudian ada rhizome pada jahe, kemudian ada umbi lapis pada bawang merah. Pada batang juga didapati modifikasi khusus seperti piloklade, di mana batang berwarna hijau, berbentuk pipi dan sekulen dengan daun yang termodifikasi menjadi duri seperti pada kaktus. Kemudian ada thorn atau duri, di mana modifikasi batang dari tunas aksiler seperti pada bougainville sebagai tempat munculnya bunga pada alhagi, dan duri pada duranta yang merupakan tempat munculnya daun. Kemudian ada kladode, di mana kladode ini merupakan piloklade yang biasanya memiliki 1 atau 2 internodus yang panjang dan sekulen seperti pada asparagus. Kemudian ada bulbils, di mana batang yang terkondensasi tunas ketiak yang berdaging disebut bulbils, berfungsi sebagai organ reproduksi vegetatif seperti pada Diosphorea. Berikut merupakan gambar dari modifikasi khusus pada batang. Seperti tadi duri, ada bulbils, kemudian ada piloklade dan kladode. Selanjutnya kita akan belajar morfologi akar. Akar umumnya terdapat di bagian dalam tanah dengan arah tumbuh menuju ke pusat bumi dan menuju ke air. Umumnya akar tidak memiliki buku dan ruas, dan tidak mendukung untuk pertumbuhan daun ataupun sisik-sisik atau bagian tanaman lainnya. Warna akar umumnya adalah keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Tumbuh secara terus-menerus pada bagian ujungnya dan umumnya kalah pesat dibandingkan dengan bagian pucuk tanaman. Bentuk ujungnya meruncing untuk memudahkan menembus tanah. Akar pada tanaman berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tanaman, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap, serta berfungsi sebagai alat respirasi seperti pada bakau, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti pada redis, dan sebagai alat reproduksi vegetatif seperti pada sukun. Bagian-bagian akar pada batang terdiri dari leher akar atau pangkal akar. Bagian ini adalah bagian akar yang bersambungan langsung dengan pangkal batang. Kemudian ada batang akar yang merupakan bagian akar antara leher dan ujung akar. Kemudian ada cabang akar yang merupakan bagian yang keluar dari batang akar atau akar utama. Dan serabut akar. Ini merupakan cabang akar yang halus dan berbentuk serabut.
Pada bagian akar ada zona perkembangan akar, di mana zona ini terdiri dari tudung akar, dibentuk dari sel punca penerima stimulus gravitasi sekresi Lander mukopolisakarida. Kemudian ada zona meristematik. Zona ini membangun akar primer. Kemudian ada zona pemanjangan, di mana pada zona ini pembelahan sel menurun dan sel memanjang cepat dan aktif. Kemudian ada zona pendewasaan, di mana sel-sel akan mengalami diferensiasi. Tempat tumbuhnya akar cabang berada pada zona pendewasaan. Secara anatomi, struktur akar sama dengan struktur anatomi batang, di mana terdiri dari lapisan epidermis, korteks, kemudian endodermis, dan silinder pusat. Bagian terluar dari struktur anatomi batang yaitu epidermis, di mana lapisan ini tidak memiliki ruang antar sel atau susunannya rapat dan berperan untuk penyerapan. Kemudian ada bagian korteks yang tersusun dari sel parenkima yang susunannya sangat teratur dan terdapat rongga. Kemudian sel-sel korteks ini juga umumnya mengandung tepung atau terkadang kristal. Ukurannya umumnya bertambah sebelum terjadi vakuolisasi. Lapisan berikutnya adalah lapisan endodermis, di mana lapisan ini merupakan lapisan terdalam dari korteks yang terdiferensiasi. Terdiri dari satu lapis sel dan pada akar muda, endodermisnya memiliki pita Kaspari sebagai penebalan dinding suberin yang mengelilingi dinding sel. Kemudian ada stele. Stele terpisah dari korteks oleh endodermis. Lapisan terluar dari stele adalah perisikel yang menghasilkan primordia akar lateral dan kambium pembuluh. Perisikel bisa lebih dari satu lapis sel dan berdinding tebal. Xilem yang terdapat pada stele memiliki jari-jari bisa lebih dari satu atau poliark. Xilem pada stele letaknya bisa berada di tengah ataupun pada bagian luar. Berdasarkan strukturnya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utama terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya. Umumnya, akar tunggang terdapat pada tanaman dikotil. Fungsi utama dari akar tunggang adalah untuk memperkokoh tanaman supaya tidak mudah rubuh, menyerap air dan unsur hara yang ada dari dalam tanah untuk digunakan tumbuhan, berperan sebagai alat reproduksi, dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel ataupun ubi. Akar tunggang ada yang bercabang banyak dan ada yang bercabang sedikit. Untuk akar tunggang yang bercabang sedikit dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 bentuk. Yang pertama yaitu tombak. Bentuk tombak ini bagian pangkalnya besar dan meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan. Contohnya adalah wortel dan lobak. Kemudian ada yang berbentuk gasing, di mana pangkal akar besar membulat, percabangan berupa akar serabut terdapat pada ujung yang sempit dan meruncing. Contohnya bit dan bengkuang. Kemudian ada bentuk benang, akar ini berbentuk kecil dan panjang seperti akar serabut dan sedikit sekali bercabang. Contohnya berikut adalah beberapa contoh dari akar tunggang, di mana di sini ada bentuk gasing pada bit, kemudian tombak pada lobak, kemudian bercabang banyak, dan yang berbentuk benang. Berikutnya adalah akar serabut. Nah, akar serabut muncul dari pangkal batang atau buku atau bisa juga disebut sebagai akar samping. Umumnya bergerombol dan berperan menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Memiliki besar dan panjang yang nyaris sama, bentuknya menyerupai serabut dan bercabang-cabang. Ukurannya relatif lebih kecil, terdapat pada tumbuhan monokotil dan sebagian dikotil yang dikembangbiakkan dari stek. Sistem perakaran umumnya lemah karena tertancap dangkal dalam tanah. Fungsi utama dari akar serabut adalah memperkokoh berdirinya tumbuhan dan menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah.
Bentuk-bentuk akar serabut bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bentuk benang. Bentuk benang ini akarnya ukurannya kecil-kecil dan berbentuk seperti benang. Misalnya pada akar padi dan kebanyakan pada rumput-rumputan. Kemudian ada akar yang bentuk tambang. Akarnya berbentuk kaku, keras, dan cukup besar, serta menyerupai tali tambang, misalnya akar kelapa. Dan yang ketiga ada bentuk akar serabut yang besar. Ukurannya umumnya lebih besar, bisa hampir sama sebesar lengan atau umumnya tidak membentuk percabangan, misalnya pada akar pandan. Berikut merupakan contoh dari akar serabut. Pada gambar tampak akar padi yang seperti benang, akar kelapa yang bentuknya seperti tambang, dan akar pandan yang bentuknya menyerupai serabut yang besar. Akar memiliki sifat dan tugas khusus. Berdasarkan cara hidupnya, akar dibedakan menjadi beberapa kelompok bagian. Yang pertama ada yang akar gantung atau akar udara. Akar gantung atau akar udara ini tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh mengarah ke tanah. Umumnya memiliki filamen untuk menyimpan air dan udara. Akar yang belum mencapai tanah akan menyerap uap air dan gas dari udara, sedangkan akar yang telah mencapai tanah akan menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Contohnya seperti beringin dan anggrek kalajengking. Akar yang kedua adalah akar napas. Akar napas tumbuh tegak lurus keluar dari batang bagian bawah. Sebagian akan muncul di permukaan tanah dan sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar akan terlihat seperti menopang tegaknya batang, memiliki banyak celah sebagai tempat masuknya udara. Akar ini berfungsi untuk bernapas, contohnya pada kayu api. Sifat dan tugas khusus akar yang ketiga adalah sebagai akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang atau dari buku-buku batangnya, terdapat pada tumbuhan yang tumbuhnya memanjat. Fungsinya adalah untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Contohnya adalah lada dan tanaman sirih. Sifat dan tugas akar selanjutnya adalah sebagai akar penghisap. Akar penghisap ada pada tumbuhan yang hidupnya bersifat parasit. Peranannya adalah untuk mengambil air dan hara dari tanaman inang. Contohnya adalah benalu. Kemudian ada akar pembelit. Akar pembelit ini digunakan juga untuk memanjat, tetapi dengan cara memeluk tiang panjatnya. Contohnya adalah panili. Berikutnya ada akar tunjang. Akar tunjang tumbuh dari bagian bawah batang menuju segala arah dan seolah-olah menopang batang agar tidak mudah rebah. Contohnya adalah akar tanaman bakau. Kemudian ada akar lutut. Nah, bagian akar lutut ini adalah bagian akar yang tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi ke dalam tanah. Contohnya adalah akar pohon panjang. Selanjutnya adalah akar banir. Nah, akar banir ini bentuknya seperti papan-papan yang disusun miring untuk memperkuat batangnya. Contohnya pada akar sukun. Berikut adalah contoh-contoh dari akar tunjang, kemudian ada akar lutut, kemudian ada akar banir. Pada tumbuhan juga terdapat yang namanya akar semu atau rizoid. Nah, akar semu atau rizoid ini merupakan organ atau jaringan yang secara anatomi tidak dianggap sebagai akar, tetapi fungsinya serupa dengan akar. Istilahnya disebut sebagai rizoid. Rizoid terdapat pada tumbuhan yang tidak berpembuluh. Fungsi utama rizoid adalah untuk melekat, menjangkar, ataupun menyerap hara dari tempatnya tumbuh. Misalnya pada tanaman alga atau pada tanaman lumut, fase gametofit, dan tumbuhan paku, ini juga kebanyakan memiliki rizoid. Beberapa tumbuhan pterofit juga memiliki rizoid sebagai modifikasi daun ataupun batang, misalnya pada azolla, salvinia, dan lemna.
Demikian materi penjelasan tentang morfologi batang dan akar yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.